kabar semuanya? Saya harap kita semua ada dalam keadaan yang sehat dan kiranya hidup kita hari ini dilimpahi oleh damai sejahtera dari Tuhan. Baik, sebelum memulai presentasi saya hari ini, saya akan mengawalinya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, tak hentinya kami mengucapkan syukur kehadirat-Mu atas rahmat kehidupan hari ini. Bapa yang maha baik, pada kesempatan ini hamba-Mu akan mempresentasikan hasil belajar hari ini tentang Pancasila. Kiranya oleh kuasa dan rahmat-Mu, siapa saja yang menonton video ini, Engkau berkati, dan juga semoga video yang hamba-Mu ini buat dapat mengubah hidup hamba ke arah yang lebih baik, dan juga jika Engkau berkenan dapat mengubah orang-orang di sekitar hamba. Bersama Santo Fransiskus Assisi kami berdoa. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah berdoa bersama saya untuk mengawali presentasi pada hari ini. Baik, saya akan langsung menjawab pertanyaan nomor 1. Menurut ideologi Pancasila, bagaimana cara kita menjaga relasi dengan sesama meskipun berbeda suku, agama, ras, dan budaya supaya harmonis dan sejahtera bersama? Baik, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mari kita melihat sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila sendiri lahir bersamaan dengan sejarah Indonesia. Fakta sejarah membuktikan bahwa negara Indonesia mengalami dinamika hidup yang tidak mudah di masa lalu. Indonesia pernah berada di bawah penjajahan bangsa lain selama berabad-abad. Pengalaman menjajah mendatangkan penderitaan yang luar biasa bagi negara kita. Tenaga kita diperas, sumber daya alam kita dikuras, harkat dan martabat kita ditindas. Semuanya adalah untuk kesejahteraan negara yang menjajah kita. Sungguh menyedihkan keadaan Indonesia pada zaman penjajahan itu. Pengalaman penderitaan ini ternyata melahirkan ide-ide cemerlang dari pemimpin negara kita dulu, dari pencetus atau pendiri negara kita. Melihat penderitaan rakyat, melihat penderitaan ibu pertiwi, mereka mengetahui betapa pentingnya menyatukan seluruh rakyat Indonesia untuk melawan kesewenangan dan hasrat para penjajah waktu itu. Maka dengan berbagai cara mereka berkumpul lalu menuangkan ide-ide cemerlangnya sehingga melahirkan ideologi Pancasila. Ya, memang Pancasila mengalami proses yang sangat panjang sepanjang sejarah Indonesia keluar dari perbudakan, keluar dari penjajahan bangsa lain. Dalam ideologi Pancasila, para pendahulu kita atau para bapak bangsa kita telah menetapkan tujuan negara Indonesia sebenarnya. Dalam pidato Bung Karno, kita tahu Bung Karno itu adalah tokoh yang sangat berjasa dalam sejarah negeri kita. Dalam pidatonya, Bung Karno bertanya, negara Indonesia seperti apa yang mau kita bangun? Apakah negara Indonesia yang berpihak pada satu golongan atau negara Indonesia yang berpihak pada satu agama? Tidak, katanya waktu itu. Ia mengatakan bahwa Indonesia berdiri untuk semua, atau negara Indonesia hadir untuk semua anak bangsa yang lahir dari perut ibu pertiwi. Jadi para bapak bangsa kita atau para pendiri negeri
diri kita telah menetapkan bahwa tujuan negara ini berdiri bukan hanya untuk satu agama, bukan hanya untuk satu suku, tetapi untuk semua yang merupakan anak dari Ibu Pertiwi. Untuk mewujudkan cita-cita Indonesia untuk semua, maka para bapak bangsa kita mencetuskan ide-ide cemerlang mereka untuk menjadi dasar bagi negara kita ke depannya, atau penentu arah kemana Indonesia ini akan melangkah. Maka ide-ide cemerlang mereka lah yang melahirkan Pancasila atau 5 asas yang dipegang teguh oleh negara kita. Sebenarnya jika kita memegang teguh 5 sila itu, maka untuk mencapai hidup yang harmonis dan sejahtera sangat mudah. Kelima sila tersebut antara lain ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa di negara kita mewajibkan semua warga negara itu memiliki Tuhan, bertuhan. Dengan menjadi makhluk yang bertuhan, maka kita bisa menghargai harkat dan martabat manusia lain. Karena semua agama atau seorang yang bertuhan pasti akan melihat manusia lain itu sebagai saudara yang diciptakan oleh Tuhannya. Maka dia tidak akan menganggap bahwa dirinya ini lebih benar daripada yang lain atau lebih baik daripada yang lain. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jika kita menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab ini, maka tujuan untuk suatu negara yang harmonis sangat mudah dicapai, karena kita dalam hal ini bisa berlaku sebagai manusia yang beradab dan juga manusia yang adil terhadap manusia lain. Lalu yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Jika kita mampu menjunjung tinggi persatuan Indonesia, maka kita akan dengan mudah mencapai hidup yang sejahtera dan harmonis, karena kita menganggap bahwa diri kita ini adalah bangsa Indonesia, sama kita adalah bangsa Indonesia. Kita membutuhkan orang lain agar negara kita ini sejahtera. Jadi ketika kita memiliki semangat persatuan, maka keharmonisan dan kesejahteraan akan mudah kita capai. Lalu sila keempat mengatakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila keempat ini juga sangat membantu kita jika kita menjunjung tinggi nilai dari sila keempat ini. Jika kita menjunjung nilai sila keempat, maka keharmonisan dan kesejahteraan bagi kita akan sangat mudah kita capai. Lalu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tahu bahwa jika kita bersikap adil secara sosial, maka rakyat kita atau negara kita akan sangat mudah mencapai yang namanya kesejahteraan. Keadilan sosial berarti bahwa di dalam masyarakat tidak ada yang mengagungkan suku tertentu, tidak ada yang mengagungkan agama tertentu, atau tidak ada yang mengagungkan budaya serta ras tertentu. Karena keadilan sosial menuntut perlakuan yang sama terhadap semua golongan, baik dari agama yang satu maupun agama yang lain, dari ras yang satu ke ras yang lain. Setelah mencermati 5 sila dalam Pancasila, kita sesungguhnya bisa menarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan bagaimana atau menurut ideologi Pancasila, bagaimana cara kita menjaga relasi dengan sesama meskipun berbeda suku, agama, ras, dan budaya supaya harmonis dan sejahtera bersama. Ideologi Pancasila di sini menawarkan beberapa sikap yang penting agar kita mampu memaknai 5 sila itu, karena dengan memaknai 5 sila Pancasila, kita akan dengan mudah mencapai yang namanya suasana harmonis dan sejahtera dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Baik, saya akan rangkum beberapa sikap yang perlu kita miliki sesuai dengan anjuran ideologi Pancasila agar negara kita ini menjadi harmonis dan sejahtera. Sikap yang pertama adalah solidaritas. Sikap
sikap solidaritas ini menjadi sangat penting. Mengapa? Karena dengan sikap solidaritas kita mampu menghormati dan mau bertanggung jawab untuk memperhatikan orang lain. Sikap solidaritas sendiri sesungguhnya adalah sikap saling percaya antara kita sebagai bangsa Indonesia. Ketika kita mempercayai saudara-saudara kita atau tidak memiliki kecurigaan atau prasangka-prasangka yang kurang tepat terhadap sesama kita, maka kita akan mampu menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu yang kedua, sikap yang dianjurkan oleh ideologi Pancasila adalah gotong royong. Nah, gotong royong ini bukan lagi hal baru bagi bangsa Indonesia. Mengapa? Karena gotong royong itu sudah ada sejak zaman dulu ya, sudah ada sejak zaman nenek moyang kita. Gotong royong ini menjadi istilah khas Indonesia karena dalam gotong royong ada yang namanya bekerja sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Jika kita sebagai warga Indonesia mampu bergotong royong atau bekerja sama untuk membangun bangsa kita, maka keharmonisan dan kesejahteraan itu sangat mudah untuk terjadi, untuk kita gapai. Nah, solidaritas dan gotong royong ini adalah anjuran penting dari ideologi Pancasila supaya mencapai suatu masyarakat yang harmonis dan adil. Lalu bagaimana kita bisa memiliki sikap solidaritas dan gotong royong? Nah, yang diperlukan di sini adalah komunikasi dan relasi. Ketika kita mau berkomunikasi, mau terbuka dengan orang-orang yang berbeda dengan kita, dan mau menjalin relasi, dengan sendirinya sikap toleransi akan lahir. Nah, ketika kita sudah memiliki sikap toleransi, kita akan memiliki solidaritas atau rasa percaya. Nah, ketika kita sudah memiliki rasa percaya pada orang lain, kita akan mampu bergotong royong atau bekerja sama tanpa memandang dia ini siapa, saya ini siapa. Maka di sini sangat penting adanya komunikasi dan relasi antar warga Indonesia yang berbeda, baik dalam suku, agama, ras, budaya. Dengan adanya komunikasi dan relasi, maka akan lahir toleransi. Dengan adanya toleransi, maka lahir juga namanya solidaritas. Dengan adanya solidaritas, maka akan ada yang namanya gotong royong. Ketika kita sudah mampu bergotong royong, maka tujuan bersama kita, yaitu suatu negara yang harmonis dan sejahtera, akan dapat tercapai. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan kapitalisme, individualisme, konsumerisme, dan hedonisme? Apakah Anda setuju dengan hal tersebut? Saya akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, kapitalisme. Kapitalisme sendiri atau pasar bebas adalah suatu sistem ekonomi di mana campur tangan negara sangat minim. Semua kegiatan ekonomi dikendalikan oleh pemilik modal atau swasta, mulai dari alat produksi, harga barang atau jasa, hingga upah pekerja. Semuanya ditentukan oleh pihak swasta atau pemilik modal. Hal ini dapat berakibat pada kesenjangan sosial yang parah. Mengapa? Karena pemilik modal memiliki potensi untung lebih banyak, sehingga tercipta suatu kondisi yang miskin semakin miskin dan yang kaya semakin kaya. Jika ditanya, apakah saya setuju dengan sistem ekonomi kapitalisme? Saya tidak setuju. Mengapa? Karena kembali kepada ideologi Pancasila tadi, di mana ideologi Pancasila sangat menjunjung tinggi yang namanya keadilan sosial. Nah, salah satu upaya untuk mencapai keadilan sosial adalah peran serta pemerintah dalam mengatur perekonomian agar masyarakat atau warga negaranya benar-benar mengalami keadilan. Apakah sistem kapitalisme tidak menjamin adanya keadilan sosial? Saya mengambil satu contoh yang sederhana saja. Misalnya soal upah pekerja. Jika upah pekerja tidak diatur oleh negara, maka ada kemungkinan yang sangat besar seorang swasta atau pemilik modal
tidak sesuai kepada pekerja, karena ia bebas mempergunakan modalnya atau memperlakukan si pekerja, karena si pekerja tadi dibeli dengan modal. Lalu untuk upahnya terserah si pemilik modal, yang mau memberi upah berapa itu adalah haknya. Negara dalam hal ini tidak ikut campur tangan. Nah, ini bagi saya suatu kondisi yang sangat tidak adil. Kita bekerja dari pagi hingga malam, tetapi upah kita tidak sesuai, atau kita tidak diberi penghargaan yang sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi dalam hal ini sangat penting bagi suatu negara untuk menentukan upah minimum. Jadi jika negara menentukan upah minimum, maka seluruh upah yang akan diberikan oleh pemilik modal atau pemilik usaha bisa mengacu pada aturan pemerintah tersebut, atau bisa berpegang pada pedoman pemerintah yang mengatur upah dari pekerja. Jadi di sini akan sangat kecil kemungkinannya seorang pekerja itu diupah dengan upah yang rendah atau yang tidak sesuai, karena sudah ada dalam aturan pemerintah. Jadi secara garis besar saya kurang setuju dengan sistem ekonomi kapitalisme, karena bisa menimbulkan kesenjangan sosial tadi, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah, jika ada masyarakat dengan kondisi seperti ini, maka tentunya keadilan sosial akan sangat sulit untuk dicapai. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan individualisme? Individualisme adalah suatu paham yang menganggap diri sendiri lebih penting daripada orang lain. Paham ini membentuk seorang individualis untuk mencintai dirinya secara berlebihan dan menganggap orang lain atau sesamanya itu tidak penting atau kurang penting. Jadi seorang individualis tidak suka semua keinginannya itu dihalangi. Jadi dia ingin suatu kebebasan, dia ingin kebebasan pribadinya itu tidak dihalangi oleh apapun. Jadi dalam hal ini seorang individualis pada intinya menganggap bahwa diri sendirinya itu lebih penting daripada orang lain, sehingga besar kemungkinan bahwa seorang individualis tidak menghargai yang namanya kelompok-kelompok atau bahkan negara. Jadi jika ditanya apakah Anda setuju dengan paham individualis ini, saya sendiri kurang setuju. Mengapa? Karena kembali tadi ke ideologi Pancasila atau sebagai seorang makhluk yang beriman, saya tidak setuju dengan paham individualisme, karena pada hakikatnya manusia itu sama. Jadi setiap pribadi yang ada di sekitar kita itu tidak lebih jelek atau lebih rendah dari kita. Jadi kita boleh mencintai diri kita boleh merasa bebas, tetapi harus mampu dipertanggungjawabkan. Karena pada dasarnya di atas bumi ini kita tidak bisa hidup sendiri, kita membutuhkan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa kehadiran orang lain. Jadi jika paham individualisme ini kita pakai sebagai paham kita, maka akan sangat sulit bagi kita untuk menghargai keberadaan orang lain, dan akan sangat sulit bagi kita untuk mencapai yang namanya tujuan bersama. Karena yang kita kedepankan dalam paham individualisme hanyalah diri kita sendiri. Jika itu menguntungkan kita, kita melakukannya. Jika kurang menguntungkan, maka kita tidak akan melakukannya. Jadi saya kurang setuju, karena pada intinya saya hidup sebagai manusia pasti membutuhkan orang lain. Ya, ketika saya membutuhkan orang lain, saya juga harus mempertimbangkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi saya. Yang berikutnya adalah konsumerisme. Konsumerisme sendiri dapat dijelaskan secara sederhana sebagai sebuah proses konsumsi di mana si konsumen menggunakan barang-barang secara berlebihan. Artinya bahwa dia membeli atau memakai suatu barang bukan karena kebutuhan, tetapi karena keinginannya. Dan biasanya kebiasaan atau paham konsumerisme ini tidak memiliki kesadaran akan sebuah keberlanjutan.
Jika ditanya apakah saya setuju dengan paham konsumerisme, saya kurang setuju. Mengapa? Karena paham konsumerisme menjadikan kita boros. Manusia yang boros biasanya memiliki keinginan yang tidak terbatas tanpa diimbangi oleh kemampuan. Bisa saja keinginan kita tidak terbatas tetapi kemampuan kita terbatas. Nah, ini menimbulkan masalah. Misalnya kita memiliki banyak hutang bukan karena kebutuhan tetapi karena keinginan kita. Lalu yang kedua, merugikan orang lain. Saya mengambil contoh di sini, jika kita bersikap boros terhadap sumber daya alam. Nah, karena keinginan kita untuk seperti ini dan seperti itu, kita tidak memperhitungkan bagaimana kondisi alam semesta ini jika terus dieksploitasi. Kita tidak memikirkan generasi setelah kita. Mereka hidup di alam yang seperti apa ketika kita selalu mengeksploitasi alam dengan boros. Nah, sikap konsumerisme ini sangat jelas merugikan diri sendiri dan orang lain. Merugikan diri sendiri karena ada kalanya keinginan kita itu tidak terbatas tetapi kemampuan kita terbatas, sehingga kita menjadi orang yang banyak berhutang ya, atau banyak lebih besar pasak daripada tiang. Jadi terpaksa kita menjadi seorang yang dililit hutang. Lalu yang kedua, merugikan orang lain. Misalnya dalam contoh tadi, jika kita boros terhadap sumber daya alam, maka generasi setelah kita tidak akan menikmati alam yang seperti kita nikmati sekarang. Yang berikutnya adalah hedonisme. Hedonisme adalah suatu paham di mana orang menganggap bahwa kebahagiaan dan kenikmatan adalah tujuan hidup manusia. Nah, karena memiliki paham seperti ini, maka manusia akan berusaha untuk menghindari yang namanya penderitaan, menghindari yang namanya perasaan tersakiti atau disakiti. Jadi, seorang hedonis tidak akan suka melakukan hal-hal yang membuat dia tidak merasakan kenikmatan hidup. Nah, jika ditanya apakah Anda setuju dengan paham hedonisme, saya secara pribadi tidak setuju. Mengapa? Alasan pertama adalah karena saya seorang Kristiani. Seorang Kristiani diajarkan oleh Yesus sendiri untuk mencintai jalan salib atau jalan penderitaan menuju kebahagiaan. Jika saya menjadi seorang hedonis, saya tidak mau berproses, karena berproses itu mengalami yang namanya sakit, yang namanya jatuh, yang namanya gagal. Seorang hedonis tidak akan mau, dia hanya akan mau yang baik-baik saja, yang nikmat-nikmat saja. Dia tidak menyukai proses yang menyakitkan. Dan dalam ajaran Kristiani ini sungguh suatu hal yang salah. Kita harus memikul salib kita untuk mencapai puncak kemuliaan, kebangkitan atau perubahan dalam diri kita. Seorang hedonis tidak akan mampu menjalani hal ini karena mereka hanya menginginkan yang baik-baik saja, yang enak-enak saja. Jadi saya secara pribadi tidak menyetujui paham hedonisme. Pertanyaan yang ketiga, di masa krisis ekonomi, apa saran ideologi Pancasila agar sistem kesejahteraan bersama membaik? Berikan contohnya. Baik, sebelum menjawab pertanyaan, mari kita melihat apa dan bagaimana sistem ekonomi Pancasila itu. Sistem ekonomi Pancasila berorientasi pada pemerataan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Nah, pada kondisi krisis sangat disyaratkan agar ekonomi Pancasila ini sungguh-sungguh diperhatikan orientasinya. Nah, salah satu badan usaha yang memperhatikan orientasi pemerataan dan kesejahteraan rakyat adalah koperasi. Mengapa? Karena koperasi menganut asas kekeluargaan dan gotong royong. Untuk contoh, pada tahun 1998 kita tahu bahwa negara kita mengalami yang namanya krisis ekonomi. Bahkan dikatakan bahwa tahun 1998 itu menjadi sejarah ekonomi Indonesia yang paling kelam, di mana harga atau nilai tukar rupiah itu sangat rendah dari dolar. Nah, pada waktu itu
Koperasi UKM berhasil menyelamatkan perekonomian kita. Waktu itu banyak bank yang menolak masyarakat dan akhirnya mereka lari ke koperasi. Semua karena koperasi memegang asas kekeluargaan dan gotong royong. Jadi saran ideologi Pancasila ketika terjadi krisis adalah dikembangkannya badan usaha yang bernama koperasi, karena koperasi menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan gotong royong. Baik, saya sudah menjawab 3 pertanyaan yang diajukan sebagai tugas kuliah untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Saya mohon maaf bila ada dari penjelasan saya yang mungkin keliru. Saya mohon kritikan dan saran agar kedepannya saya bisa lebih baik. Untuk menutup presentasi ini, saya akan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapak untuk penyertaanmu selama proses pembuatan video dan proses belajar hari ini. Kiranya apa yang telah hamba-Mu ini pelajari dapat berguna bagi masa depan hamba dan terutama untuk kemuliaan nama-Mu. Nama-Mu kami puji hari ini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.